San all i. Sekarang kita ngomongin fotografi deh. Balik ke fotografi nih. Lu akhirnya kan lu menekuni foto itu kan sejak lu balik dari Papua dan lu coba beli kamera dan akhirnya lu belajar tentang cahaya dengan cerita lu tadi kan. Pas gua beli kamera, kan bos gua pas ditangkap tuh. Masuk penjara kan. Oh, bos lu pas yang Papua. Kantor bubar. Gua nganggur tuh setahun lebih apa 2 tahun ya? Gua nganggur, bingung mau ngapain. Terus gua main foto. Gini. Pas gua pulang ke Jakarta, gue kerja dulu setahun di Jakarta, baru bos gue tuh di penjara, kantor bubar. Jadi pas gue udah setahun ini, gue udah beli kamera, udah masuk ke dunia fotografi, masuk ke Kaskus, teman-teman Kaskus banyak, udah sering kopi darat, gue sering ikut lomba, sering menang gitu kan. Nah pas gue nganggur, bos gue dipecat, sebelum gue masuk ke dunia broadcast, berapa tahun tuh, gue kerjanya cuman bikin event-event foto sama ikutin lomba, dan gue sering menang di situ, dapat duit mulu dari situ gitu loh. Oh, jadi lu sebenarnya berawal ketika lu balik ke Jakarta lu masih kerja ya? Cuma udah mulai hobi foto kan. Udah mulai hobi foto ya? Emang tujuan gue begitu gue sampai Jakarta, gue beli nih kamera gitu. Nggak, emang bakal menjadi tujuan lu itu untuk hobi. Cuma hobi doang? Hobi. Nggak berniat untuk cari duit waktu itu? Hobi, gue ketemu teman, tiba-tiba teman gue, kita ikut lomba yuk. Aduh skill gitu kan. Nggak, tapi emang bukan untuk cari duit kan waktu itu kan? Oh, dulu tujuannya beda. Lo mau tempat apa? Gue tahu sih kayaknya. Teman-teman gue yang ini mudah-mudahan cakep-cakep nih. Gimana kita bisa kenal? Kita ikut lomba aja. Terus foto deket-deket kenalan. Oh iya bener juga. Asal mulai cuma gitu tak? Oh, asal mulai karena gitu doang ya? Bukan kenalan sama cewek-cewek doang. Ya lu bayangin dah. Gue sama teman-teman gue buruk rupa gitu ya, nerd semua. Gimana kita bisa punya teman cewek cakep model? Ya begitu caranya. Oh, jadi awalnya itu cuman gitu ya. Akhirnya lu ikut-ikut lomba, moto-motoin model. Terus ikut lomba, adu skill lomba. Terus sering menang gitu. Dan akhirnya dulu kan kalah kita nggak terima. Masa gue kalah, foto gue bagus, padahal dulu kan belum tahu penilaian bagus. Dan sebenarnya lomba foto itu adalah bukan masalah bagus, bukan masalah jelek. Lu mesti tahu dulu siapa jurinya. Lu mesti tahu dulu selera jurinya kayak apa. Dan semenjak gue ikutin teori itu, gue sering menang. Oh gitu. Jadi pernah tuh pas kapan ada lomba apa, jurinya tuh lebih ke apa ya? Dia tuh suka. Jadi gue googling, saat itu udah ada googling kan. Gue cari tahu. Oh dia tuh main fashionnya kayak begini, dan dia tuh suka sama gaya-gaya retro gitu kan, sama tone warna yang kayak begini. Nah pas gue lomba tuh, itu dia ikut satu Jakarta pas lomba gitu kan, foto model jurinya dia, gue foto, terus temen gue nih, gue foto berdua sama temen gue foto, gue udah, terus kan bawa laptop, temen gue kan bawa laptop, kita ngedit, kita kirim, kita submit, gue udah ngedit, gue submit, temen gue bingung, foto gue yang mana ya? Ini temen gue punya sahabat temen gue. Dia itu anak Untar, arsitek. Nggak lulus gara-gara gue racunin fotografi tak. Oh gitu. Kenal di Kaskus. Tapi sekarang dia jadi fotografer hebat di Indonesia. Jadi kalau cerita gitu tuh lucu kan. Wah dulu gue gak lulus gara-gara dia nih. Dulu dia ngajarin gue dulu tuh, yang ngajakin gue. Ayo kita kesini yuk, moto di sini. Moto. Tapi lu kenal semuanya itu dari Kaskus ya? Kaskus dulu tuh asik loh, orangnya tuh bener-bener baik, bener-bener sahabat. Gue sampai sekarang masih temenan sama anak Kaskus banyak banget. Sekarang gimana? Wah udah gak tau lah. Sekarang mah udah banyak. Waduh. Terus ini tak, apa namanya? Oh bukan ya, Kaskus bukan bos lu yang beli waktu itu ya? Bukan. Oh bukan. Salah gue. Gue tadi mau mancing ke situ. Nah bukan. Beda orang. Detik. Terus ini tak, apa namanya? Tadi sama sih. Oh ya, pas tadi yang gue lomba itu, yang jurinya gue tahu kan karakternya gimana. Temen gue saat itu belum tahu apa-apa, terus gue pilihin kan. Kan kalau kita moto kan bisa bawa 1000 foto, berapa foto gitu kan. Gue pilihin cepet, gue pilih. Nah ini, gue crop, gue edit, warna gue bikin gini. Dah lu sampai ini, pasti masuk 10 besar gue gitu. Nah itu tuh satu Jakarta, apa satu Indonesia gue lupa deh. Satu Jakarta kalau nggak salah. Lu kasih temen lu? Enggak, jadi gue sama temen gue foto berdua. Oh foto berdua. Ayo kita ketemu yuk gitu kan, gue sering banget kan. Nah, akhirnya
dia bawa laptop, jadi gue sekalian ngedit foto gue di laptop dia. Setelah itu sorenya kita submit. Pas submit, penjurian, lama kan, nunggunya lama nih, kita pulang aja yuk. Sore tadi, jadi fotonya pagi, penjurian tuh sore gitu loh. Pulang, soalnya jauh juga kan, di Gading apa di mana gue lupa. Pas gue balik, dia telepon, foto temen gue juara 1, gue juara 2. Jadi gini, mungkin karena gue sering liat majalah, gue sering lihat, gue tuh kalau ke, misalkan kita ke Zara, apa ke Mango, dulu tuh kan suka ada buku katalog tak, gratis, sekarang udah nggak ada. Gue suka ambilin. Asal mulanya dulu karena cewek cakep gue ambilin. Serius, gue selalu kayak gitu. Cuman secara nggak langsung, komposisinya, ton warnanya, ekspresinya, itu keserap secara nggak langsung sama gue bertahun-tahun. Nah, temen gue tuh ngasih gambar lebar, brek gitu kan. Akhirnya gue crop bagian sini dikit, ini menarik. Sini doang menarik, gue crop, gue edit, gue mainin kontrasnya, gue mainin warnanya, ini submit. Karena foto ini mirip dengan fotonya karakter si juri ini yang apa namanya, galerinya dia gitu. Akhirnya dimenangin sama jurinya. Berarti teori gue berarti selama ini nggak salah, yaitu kalau lu setiap lomba foto ikutin selera jurinya, selera lu pasti salah. Berarti gara-gara itu lu sering menang lomba foto kan? Ya, Gara-gara karena gue udah itu. tau formulanya ibaratnya. Udah tau formulanya kan? Berapa tahun lu jalanin itu ikut lomba-lomba gitu tuh? Mungkin 2-3 tahun kali. Dulu kan di pameran-pameran gitu kan, lomba-lombanya kan? Banyak. Sampai lu bikin event sendiri kan setahu gue? Iya, gue coba sendiri. Bikin event sendiri orang yang lomba akhirnya kan? Orang-orang lomba, ada orang ya komunitas. Jadi kan dulu kayak ada foto hunting tuh, dulu gue suka bikin foto hunting tuh. Jadi gue sediain, karena gue udah kenal banyak model, akhirnya mau nggak kerja sama gue bikin event, lu jadi modelnya dan gue jadi panitia kayak gitu loh. Dulu sering banget. Lu yang nyariin sponsor sampai waktu itu ya? Ada temen gue, jadi gue dulu bertiga sama temen gue adalah. Oh gitu ya. Lama tuh gue 2 tahun 3 tahun deh sampai sebelum gue. Lu hidup dari situ dong waktu itu? Iya, secara nggak langsung. Jangan langsung. Oke deh, sekarang lu kan berarti kan setelah itu, lu udah tahu kan foto yang bagus tuh kayak apa kan? Setelah itu, sampai akhirnya lu kerja di perusahaan yang sekarang nih, TV yang sekarang nih. Gila, udah berapa tahun lu sekarang di sini? Masuk ke 12 kayaknya. Udah 12 tahun ya? Masuk ke 12 tahun. Iya, lu sampai ke jadi fotografer di tahap sekarang, lu kan udah ngerti. Cuma gue nggak ngerti nih untuk pemula ya. Ini gue agak mau tanya sedikit teknis sih ke lu. Apa sih bedanya foto yang bagus sama foto yang jelek? Nggak ada bedanya. Ini kan gue, kalau dulu kan menurut gue kan ini foto bagus, ini foto nggak bagus, ini bagus, ini nggak bagus gitu kan. Dulu gue mikirnya gitu bertahun-tahun, sampai akhirnya gue sekarang menemukan sesuatu yang menurut gue, oh ternyata salah, ini cara pikir gue salah. Jadi foto yang bagus adalah selama foto ini memang yang lo niatkan. Selama memang foto ini yang gue pengen jadinya seperti ini, itu adalah foto bagus. Karena ini yang lo butuhin. Lo nggak usah pikirin kata orang lain. Iya. Tapi kan lu sering menghina foto gue lo anjing. Hah? Bukan foto lo, gaya lo. Gayanya yang aduh alay banget. Bukan bangsat. Lu kan agak idealis di masalah ton warna, pencahayaan segala macam kan masalah ini kan. Itu masalah tren. Cuman kalau foto bagus atau enggak, kalau ngomong serius, selama foto itu sesuai, itu bagus. Contohnya gini tak, lu pernah ngeliat foto ngeblur nggak? Foto abstrak. Ini foto sering menang lomba, dapat award apa gimana, penghargaan gimana. Menurut itu jadi foto bagus karena kenapa? Karena tujuannya dia dapat tak, maknanya dia dapat. Dia bikin gitu sengaja karena memang dia ngincar maknanya gitu loh. Kalau gitu gunanya fotografer apa dong? Kalau semua orang sekarang bisa foto. Fotografer tahu teknisnya dan fotografer tahu standarnya. Oke, standarnya siapa? Kalau lo mau ngomong duit, ya kan fotografer di hire kan. Kita harus tahu standar yang orang suka. Fotografer tahu itu. Oke. Kalau kita ngomong advertising, kita harus tahu standar advertising fotonya sebagus apa. Fotografer tahu standar itu. Siapa yang nentuin standar? Pertama referensi. Pertama nih kalau anak baru nih, lu lihat poster-poster film. Wah ini poster Star Wars keren. Wah ini posternya Harry Potter keren misalkan kan. Gue mau bikin foto kayak gini nih. Ada 6 orang kumpul, posenya begini, foto kayak gini, tonnya kayak gini, ngedit kayak gini. Lalu belajar, lo otodidak lah di YouTube, lo belajar Photoshop, lo belajar lightingnya, lo cari temen lo yang sesama fotografi, lo tanya ini kalau gue mau cahayanya begini gimana ya? Oh ini posisi lighting sebelah sini, ini sebelah sini. Dari situ lo tahu, jadi tahu standar. Dari situ lo tahu
jelek bagusnya. Misalkan, oh ternyata lighting gue dari sebelah sini kekencengan, gue harus ngimbanginnya sebelah sini kayak gitu. Lighting itu nomor satu kalau di fotografi. Makanya kalau gini tak, kalau advertising sama klien sukanya foto gelap gulita, fotografer akan bikin foto gelap gulita. Karena itu akan menurut orang advertising itu foto bagus ya kan? Iya. Nah jadi caranya bagus apa enggak, kita ngikutin standarnya advertising sebenarnya. Cuman kalau lo ngomong personal, bagus atau enggaknya, ini ada makanan nih, kita makan. Lo foto jebret, dan lu suka banget, gue suka banget. Itu adalah foto bagus, misalkan gue liat, kurang. Itu foto bagus. Oke. Karena foto bagus itu adalah personal. Beda dengan foto yang dijurikan. Foto yang dijurikan, ngikutin tesnya juri. Makanya gue bilang. Tapi kalau gue punya pendapat sih ya, dari orang yang nggak ngerti fotografi, nggak pernah belajar fotografi kan. Sebenarnya kan kita kan penglihatan kita akan sesuatu yang bagus itu kan sebenarnya naik kelas terus kan. Iya. Kalau gue ngelihatnya gitu, karena apa? Dari awal gue mau bikin podcast nih. Kan gue diskusinya sama lu nih. Iya kan? Sampai sekarang nih kalau bisa dibilang kan ini framing lu yang ngatur nih semua nih. Iya kan? Framing di podcast yang sekarang kan beda nih pasti sama podcast gue sebelumnya. Karena lu yang ngatur nih. Framing saat ini. Karena lu bilang framing gue jelek. Bener nggak? Cuman lu suka kan? Hah? Cuma lu suka kan? Dulu enggak. Dulu ketika lu datang pertama kali lu kasih framing itu gue nggak suka. Nah, maksud gue framing yang gitu, menurut gue itu framing yang bagus menurut gue. Cuman lu nggak suka karena lu framing sendiri kan? Gue framing sendiri yang menurut gue bagus. Yang lama-lama pada akhirnya setelah gue sering lihat, kok jadi jelek banget sih anjing, gue bilang. Padahal dulu kayaknya keren gitu loh. Nah, tes orang akan meningkat. Kan kalau gue kan ya, karena gue udah lama kan di bidang ini. Gue nonton YouTube tuh juga banyak. Kan gue sering nonton YouTube tuh orang luar negeri banyak. Dan mereka punya standar tuh yang tinggi. Bahkan bos gue owner nih ngomong sama gue, kalau bikin apa-apa tuh standarnya tuh lihat YouTube yang paling bagus. Standarnya tuh bikin kayak Netflix tuh. Kantor gue nuntutnya seperti itu. Jadinya gimana gue bisa ngeliat bagus kalau gue nggak nontonin Netflix terus, gue liatin YouTube yang bagus terus. Jadi gitu. menurut lu standar yang tinggi itu standar penting? akan selalu naik tak? Hah? Akan selalu naik. Iya, maksud lu ngikutin standar yang tertinggi itu cukup penting. Padahal, sorry ya, orang yang seperti gua itu lebih banyak daripada orang yang seperti lu. Bahkan orang yang dibawa tesnya dengan gua itu jauh lebih banyak daripada orang kayak lu. Gue tanya sama lu. Gue tanya nih basic nih. Oke. Sinetron enak dilihat nggak dibanding Netflix? Framing dan lain-lainnya. Buat mak-mak di kampung, dia lebih suka nonton sinetron, no? Nggak, gambarnya. Iya. Buat dia itu enak dilihat. Karena tes dia belum meningkat kan? Karena belum ada sinetron yang gambarnya kayak Netflix. Untuk Indonesia ya. Iya, tapi mereka nonton aja, no? Ya karena kalau Indonesia kan suka sama artisnya udah. Cuman ini apa namanya? Pertama gini, kalau lu dari kecil nggak pernah makan coklat, begitu gue kasih lu coklat es krim, lu kan tahu, oh ini enak tuh. Yang nama coklat tuh enak ini tuh. Akhirnya lu jadi tahu manis. Akhirnya lu jadi milih yang manis gitu ya kan? Karena maksudnya secara lidah lu jadi tahu yang enak tuh yang ini. Jadi tes lu meningkat. Lu nggak pernah dari bawah lu bangsat. Enggak, misalkan lu kecil. Bukan. Gua tuh selalu merasakan kehidupan tuh yang selalu naik satu anak tangga. Dari sejak gua kecil, lu tahu kan? Standar gua kecil tuh standar yang parah banget di bawah banget deh. Naik lagi. Dan gua ngerasain proses itu. Dan proses itu lebih menyenangkan daripada lu langsung nih yang paling enak lu gitu. langsung nih yang paling enak, dikasih yang paling enak gitu loh. Gue makan batagor di sekolahan, batagor yang gue beli murah banget, sama dikasih mungkin dibeliin steak sama om gue, misalnya sama saudara-saudara gue kan lebih suka makan batagor pada saat itu. Karena tes gue belum sampai situ, no. Gue kalau ngeliat video podcast gue pertama, gue geli banget gue ngeliat framingnya, apalagi yang waktu itu lu bilang, lu framingnya jelek banget. Jelek di mana sih anjing, bagus begini kan, gue bilang gitu kan. Ya soalnya lu baru bikin ini ada lampu ini, buatnya mewah gitu loh. Sedangkan gue kan kalau gue ngeliatin ya apaan sih? Ini kata dia gudang ini. Gak, maksud gue ngeliat sekarang tuh jelek banget, no. Serius. Dan framing yang lu kasih gue di awal, pada akhirnya gue lambat laun akan menyukai gitu loh, framing yang dulu. Nah makanya gue sekarang nih, karena gue udah tahu nih, ternyata lu lihat deh podcastnya DC aja,
Podcastnya DC juga lama-lama meningkat taste-nya. Karena podcastnya DC dulu kan jelek banget. Kalau dari sudut pandang lu mungkin. Iya kan? Dia ngambil kameranya ngasal, semuanya ngasal. Blockingnya ngasal, framingnya ngasal, iya kan? Nah sekarang kan udah meningkat nih. Makanya sekarang lu nonton podcast DC sekarang, tiba-tiba lu nonton podcastnya DC yang dulu, zamannya ini, kan jadi ngaco. Tapi pada saat itu, zaman itu, orang suka, no. Jutaan orang nonton itu. Tak, orang Indonesia tipikalnya suka sama artisnya. Bukan masalah suka sama artisnya, cuy. Masalahnya adalah tes dia pada saat nonton podcast DC itu belum segitu. Ketika lu ngomong gini, ketika lu nonton podcastnya DC pertama kali, lu kan langsung bilang jelek banget nih podcast gambarnya, iya kan? Sedangkan orang kan ngeliat karena dia nggak pernah ngeliat yang bagus, dia nggak pernah lihat yang bagus kayak apa, dia kan bilang, oh podcastnya DC bagus, banyak kok yang niru pada akhirnya. Enggak, penilaian bagus itu biasanya orang terhadap kontennya. Jadi gini, sekarang itu tak semenjak gua tahun berapa ya? Content is the king, visual is the queen. Sekarang dibalik. Jadi itu berlaku mulai era digital ini masuk. Sebenarnya semenjak eranya COVID, kan orang banyak beralih ke digital semua nih. Baru orang sadar pada itu. Nah, jadi motivator tuh banyak yang bilang sekarang tuh content creator, content is the king, visual is the queen. Dari dulu kan begitu anjing. Ya sebenarnya itu dari dulu. Nah, jadi kebanyakan orang itu lebih penting isi mutunya. Visual nomor 2. Nah, kalau gue kan kadang kalau ngeliat dulu visual dulu. Nah itu, berarti kan yang aneh lu bangsat. Yang nggak aneh ujung-ujungnya kan bener ngikutin visual ya kan? Iya, lu ngikutin visualnya, tapi kan kontennya harus bagus dulu. Ya kalau ada dua pilihan. Lu gini deh, lu nonton film Warkop dulu pertama kali. Lu gambarnya kan lu tahu dong kualitasnya seperti apa pada saat itu kan. Tapi kan kontennya bagus banget. Jadi kita nonton kan. Emang dari dulu kan konten is the king. Ya cuman kan ada era dimana semenjak alat kita udah bisa beli, semenjak kamera foto udah bisa ngerekam video, banyak orang yang udah mulai mau bikin video. Iya. Dari situ mereka baru belajar teknik fotografi, teknik videografi, belajar lighting, ya kan. Dari situ baru dia saat itu seingat gue orang yang penting visual nomor 1. Gue ingat banget tuh. Zaman kamera bisa nge-record video, visual nomor 1. Itu buat orang yang pernah nyobain kamera nge-record video. Lebih banyak orang yang nggak punya handphone, nggak pakai kamera. Nah, itu lebih orang yang kerja di dunia kerja di dunia ini, kerja di apa? Dunia broadcast, dunia advertising gitu. Terus sama YouTube yang baru-barunya muncul keluar. Orang tuh visual dulu langsung. Oh tidak dong. Edozil pertama kali jadi YouTuber pakai HP cuy. Orang Indonesia, orang luar negeri kita ngomongin. Lu kalau Indonesia nggak tahu tak kalau Indonesia. Makanya gue bilang kita kan di Indonesia nih, di Indonesia emang waktu pada saat itu kan konten dari zaman dulu sampai sekarang juga konten. Lu tau GoPro kan? Tau GoPro kan? GoPro 1 tau kan? Iya. GoPro 1 jeleknya tahu setengah kayak apa kan? Nggak, intinya GoPro pertama kali keluar. Itu kameranya action cam kecil. Wah, kita bisa pakai naik motor, kita bisa pakai olahraga sport, naik skateboard, segala macam gitu kan. Itu orang bilang ini gambarnya bagus banget, padahal GoPro itu jelek gambarnya. Karena saat itu kita belum ada pembanding, belum tahu. Betul. Dan it's fine. Pada saat kita nggak ada pembanding, it's fine gitu loh. Pada saat lu cuma makan sayur asam, sedangkan di sekeliling lu tidak ada lauk lain yang lebih enak, nggak apa-apa dong. Iya, cuman kalau orang yang udah pakai GoPro 9 tiba-tiba ngeliat GoPro 1, ih jelek gambarnya. Ya salah lu sendiri, kenapa lu pakai GoPro 9 sebelum orang-orang pakai? Nah, maksud gua sama halnya seperti gua ngelihat kalau misalkan orang bikin apa, gua bilang gambarnya jangan gini, harusnya gini kayak gitu loh. Sebenarnya gitu karena gua pernah lihat yang lebih bagusnya, karena gua pernah bikin yang lebih bagusnya. Iya benar. Secara langsung kan kayak karena gua teman, tak mendingan gambarnya gini deh. Iya. Gitu kan. Iya. Nah, mungkin gua diam aja. Kalau lu gua nggak kenal malu, gua bodo amat. Indonesia ini mungkin gua nggak tahu ya, mungkin. Jadi kan kalau kata orang kan Indonesia itu sengaja dibikin stuck, nggak boleh naik tingkat gitu loh. Kalau politis ya, cuman kita nggak bahas itu lah. Dan gue jadi mikirnya jangan-jangan tes Indonesia emang sengaja dijaga di level itu gitu. Tapi secara konten kita bisa ngalahin orang luar loh. Bisa. Kalau kita bilang secara konten. Kita tuh berpotensi banget loh. Bukan maksud gua. Kita mungkin dijegal dari segi teknologi ya, segi teknologi kemampuan kita, tes kita untuk melihat sesuatu yang bagus. Tapi kreativitas kita bagus loh. Iya. Nggak kalah itu.
Dan gue sering nemu YouTube ya, ini orang anjir bikinnya bagus banget. Yang nonton nggak ada. Ya sekarang Tim Tuan kemana? Tim Tuan kemana? Konten kreator yang dengan video terbaik yang diakui di Indonesia kok. Ya, Udah 4 bulan nggak bikin video lagi sampai sekarang nggak tahu gue kemana itu. Ya Indonesia kan begitu ada yang ya kita lihat aja kita masuknya standar Indonesia ya. Apa sih hal yang viral di Indonesia sama hal yang viral lagi di Inggris misalkan, kita bisa lihat gitu manusianya, tesnya. Kita di situ aja. Makanya maksud gue gini, tadi kalau kita balik ke omongan awal, tes penglihatan orang kan itu berarti kan meningkat kan. Berarti gue sebenarnya sih agak ini sih. Gue dulu kan diskusi pertama kali gue mau bikin gini-ginian kan awalnya emang sama lu. Dan yang tidak gue sadari adalah lu orang yang sangat teknis sekali, teknis dan idealis sekali, makanya agak susah. Sedangkan waktu itu yang pengen gue keluarin adalah jiwa apa ya, kreativitas. Tapi pada saat itu gue ke distract sama apa yang lu mau. Wah harus begini, gila anjing. Ini teknisnya susah banget bangsat, gue bilang. Susah ya, biasa Padahal yang mau gue majuin tuh bukan itu. Dan gue liat konten orang juga kayaknya biasa aja pakai HP. Lu pernah jegah gue untuk bikin konten pakai handphone kan anjing? Gue sehingga gue beli kamera ini kan gara-gara lu. Iya kan kepake sekarang. Terus sekarang pakai handphone. Neta, dulu tahun berapa? Dulu tahun berapa? 2017. Handphone 2017 sama apa? Apa ya dulu ya? Apa lo pasti pakai yang cering dulu tuh handphone Cina tuh apa tuh? Gue dulu udah Xiaomi Redmi Note 4 Galaxy berapa waktu itu ya kalau Samsung ya? iPhone 8 itu. Nah masa iya sekarang masih pakai iPhone 8 buat syuting begini kan enggak? Iya tapi kan kalau kita mulai dulu nggak apa-apa dong. Masa lu selalu mencegah orang untuk memulai lebih dulu bangsat? Lu selalu mencegah dengan hal-hal teknis yang sebenarnya kita perlu tahu aja belakangan aja gitu loh. Gue yang penting gambarnya bagus dulu soalnya nih gue bilang nih, lu liat gini, gue punya temen buruk rupa, gimana supaya kelihatannya gak mendingan? Wah, gue di lightingnya nih, gitu tadi. Justru kalau buruk rupa harus ngeblur dong. Coba lu kalau lo Ari Wibowo aja Semara, gue bilang mas gelap-gelapan bisa nih mas, pasti sejuta yang nonton, gue gitu. Tapi emang bener sih. Emang bener. Karena kan emang gue mulai ini kan, gue juga bukan dari seniman, bukan dari bukan penyiar juga bukan, cuman mulai karena nyoba-nyoba doang kan. Apalagi yang dilihat kalau bukan gambarnya sih, emang bener sih. Orang banyak muji podcast gue tuh dari gambar sama dari suara no. Sekarang. Ya. Bukan dari hostnya bukan. Mungkin orang nonton nyetel punya lu kan sekali broadcast tuh nggak jelas tuh kan, maksa orang nonton kan? Nggak maksa lah broadcast itu nggak maksa. Itu di play, di mute langsung. Kasihan. Nggak, tapi emang suaranya dipuji kok, suaranya bagus kok katanya. Suaranya itu lumayan dibanding podcast yang pemula lainnya. Kita bandingin sama pemula lah. Kalau dari sisi gambar juga jauh lebih bagus gitu. Tapi emang bener sih, tes orang meningkat sih. Makanya gue bilang framing lu yang dulu tidak bisa gue terima, itu nggak nyampe setahun loh. Dulu gue nggak bisa terima, sekarang lumayan agak bisa gue terima. Setelah gue lihat dan gue pelajarin, oh ternyata jelek ya. Gitu. Karena kan gue kan sering foto potret kan, setengah badan. Nah gue kayak ngelihat, oh yang ideal tuh setengah badan segini saat portrait atau saat landscape. Sebenarnya tuh patokan aja. Nah sebenarnya itu yang dipatekin. Sebenarnya bukan suatu acuan sih, cuman itu yang menurut gua estetikanya kayaknya enak dilihat. Sebenarnya itu. Iya sih emang. Gue ngejelasin ke orang mah susah, cuman tuh yang menurut gua estetikanya kayak begini. Enggak, karena emang gue juga salah pada saat itu diskusinya, harusnya gue diskusi teknis emang ke lu. Tapi kalau untuk diskusi masalah kreativitas segala macam nggak ke lu. Maksudnya gue mau bikin konten apa nih, nggak ke Seno gue harusnya. Gitu loh. Tapi kalau gue ngomong masalah, no ini cara ngambil gambarnya gimana? Tapi kan gini loh, no. Orang begitu kita belajar, orang kan sok tahu ya pada dasarnya ya. Ketika lu punya handphone dan handphone lu bisa moto, gue juga bisa moto. Padahal tuh orang udah belajar foto 10 tahun. Yeah. Lu akan menghina tuh orang kan. Ini juga gue bisa foto pakai foto gue. Karena kita tidak tahu apa yang dia pelajari kan. Dan itu menurut gue sah-sah aja. Semua orang kayak begitu, gitu loh. Nah maksud gue, ya karena nggak tahu, karena gue nggak tahu, gue harus mulai dari mana. Dan ketika diarahkan, nggak se-framing sama gue. Ketika gue diarahin untuk, lu gambar harus begini nih, harus pakai kamera begini, suara juga. Lu tau nggak? Untuk masalah suara aja,
Gue dulu nganggep suara kamera tuh bagus loh. Ambience yang cempreng itu. Iya. Ya dulu lu sampai udah laptop aja pakai ini. Gue bilang jangan pakai. Sebenarnya tuh gue ngomong di ujung tak sebenarnya. Tak udahlah ini aja gitu. Harusnya lu tuh Pusing. ngedirect anjing, lu nggak cocok lu jadi guru lu bangsat lu. Lu harusnya ngedirect dong dari awal dong, dari orang yang nggak tahu. Bukan nggak cocok jadi guru. Gue tuh ngeliatin budget dulu nih. Budget tuh berapa sih? Kalau budget tuh ya udah lo beli ini buat ini gitu. Ini budgetnya, aduh gimana teh? Anjing yang tadinya gue bikin konten pakai HP ya, pakai iPhone 6 ya, sampai akhirnya gue beli kamera, gue beli mic, akhirnya gue nggak bikin apa-apa anjing gara-gara belajarin teknis doang. Sebenarnya mah apa ya? Lu terlalu ngambil pusing sih harusnya mah. Ya enggak sih emang karena gue emang bukan gue terlalu mulai dari kemauan gue aja, gue nggak punya basic di situ, semuanya gue nggak ada basic kok. Di gambar gue nggak ada basic, di suara gue nggak ada basic. Ini tadi meja putih ya? Iya. Nah, iya. ini kan karena tes juga, no. Ketika gue lihat orang udah banyak pakai putih dan Cuman membosankan. ini sama tembok itu tabrakan nih. Ini kayak apa ya? Suatu saat mungkin gue akan bilang ini jelek. Sekarang gue masih bilang ini bagus. Gue gak pernah bilang ini bagus loh. Tapi kenyataannya lu jangan ada di sini lu bangsat sekarang lu. Gue tuh kayak apa ya? Ini ada kapal karam gitu ya. Ini gimana kapal masih bisa ngebut ya? Jadi gue bener-benerin kapalnya nih tak. Jadi kapal karam sebenarnya. Jadi gimana, no? Menurut lu sekarang kan kita balik deh ke dunia fotografi nih. Sekarang tuh kan udah eranya sekarang lebih ke videografi kan. Lebih ke video kan. Foto tuh sekarang udah banyak yang ditinggalin, bener gak sih? Benar, karena sekarang orang udah semenjak ada TikTok sama Instagram Reels tuh, orang udah banyak mulai bikin video di situ. Iya. Gambarnya acak-acakan, lampunya acak-acakan, yang penting pesannya kena. Nah, itulah cara teknologi ngajarin orang gak kayak lu bangsat. Itu orang sampai seawam apapun dia bisa lo pakai TikTok ngatur-ngatur framing. Oh abis ini gambar ini, abis ini gambar ini. Cuma beda lah, kita kan ngomong podcast ini. Kita nggak ngomong lu bikin tutorial misalkan cara betulin jam nggak bikin begitu. Iya susah itu mah. Oh gue kadang disuruh unboxing gue males gitu karena kan, gue tau lah orang lihatnya kan kayak cuma satu kamera gini padahal kan itu ada kamera mesti dideketin apa segala macam. Oh itu susah itu. unboxing kalau lu nyuruh gua unboxing gitu, gua nggak akan begitu, gua akan lebih ribet lagi. Kamera gua putar-putar, framingnya hilang muncul, gua Iya nggak karena lu anjing, karena lu gua pernah lihat yang lebih bagus, gua tahu. karena lu ngeracunin gue dengan hal itu sehingga gue nggak pernah berani bikin konten unboxing bangsat. Ya gua kan ngeliat, wah yang ini keren nih, tak bikin yang kayak gini pasti bagus gitu. Susah lu anjing. Orang yang nggak punya duit dan memulai dari budget sedikit nggak bisa ngomong sama lu. Oh ada yang kayak gitu, dan tau lu gua bilang apa? Udah lupain aja, gua ngomong gitu, lupain aja, mahal itu gitu-gitu. Udahlah lu terus lu udah pada buang duit, mendingan lu gini aja, duit lu buat gini, ngapain lu butuh buang duit? Nggak usah ikut-ikutan tren lah gua gitu. Orang lihatnya kayak bikin konten yang kita ngomong monolog gitu ya, terus kita nunjukin barang, ya kita ngomong nggak usah unboxing lah, kita mengenalkan barang aja. Orang lihat itu kan cuma gitu doang, akhirnya orang banyak yang bikin. Emang sih ada yang nonton kalau emang berguna, orang lagi nyari tahu tentang barang itu dan kebetulan dia nemu itu berguna, emang ilmunya berguna. Tapi emang ketika lu lakukan itu dengan hal serius, itu susahnya setengah mampus loh. Gua baru sadar itu ketika dari lu ngomong gitu. Kalau lu nggak ngomong, ya gua mungkin akan sama seperti orang yang ngomong, oke, gua akan kenalin nih, ini ada motherboard baru, misalnya nih ada laptop baru, ini begini, framingnya udah dari depan aja. Jadi kecil banget gambar itu laptopnya. Nanti gua tunjukin nih gua begini di laptopnya ini. Terus fokusnya manual, kalau kayak ke situ. Orang nganggepnya kayak gampang banget ya. Apalagi temen gue tuh bangsat, gue disuruh bikin apa? Review makanan. Review makanan. Udah lo bikin review, anjing lu kira gampang apa kayak begitu? Dia salah sih, masuknya apa ya? Kalau ngomong YouTube ya kayak pesulap tak. Sebenarnya kita tahu, misalkan nih cara ngilangin kelinci dalam topi, kita semua tahu triknya. Cuman cara presentasinya beda-beda. Ya kan, ada yang dia punya panggung mewah, ada yang dia pakai jas, ada yang dia pakai biasa cuman dia di jalanan. Padahal triknya sama, ngilangin kelinci misalkan di dalam topi gitu kan. Iya. Presentasinya beda-beda. Nah mungkin temen lu lihat yang mana,
Sedangkan dia ngeliat yang usaha pemula nih, yang Bukan, yang dia ngomong karena dia emang tidak mengerti cara yang sulit. Buat dia dengan dia punya kamera, dia bisa melakukan unboxing atau dengan punya kamera satu dia bisa dengan mudah. Oh ya udah berarti tinggal ngatur guanya doang untuk bisa ngomong depan kamera. Mungkin begitu. itu gue rasain pas yang temen gue beli handphone pertama kali di kamera. Itu gue rasain. Ini kita bisa apa aja pakai. Itu gue rasain tak. Sampai gue kita bikin film dari ini. Goblok aja dulu tuh. Padahal belum bisa video saja tuh. Iya, makanya orang-orang yang ngerti itu pada akhirnya kan meluruskan pandangan orang tentang itu kan. Tapi anjingnya orang-orang kayak gitu tuh, kayak lu lah contohnya, akhirnya menghambat kreativitas no. Serius deh, kalau semua orang-orang TikTok itu dengerin omongan lu, dia nggak ada yang bikin TikTok satupun. Padahal dia bisa viral gara-gara dia bikin TikTok itu. Cuman mas sekarang kan gue kan banyak anak baru nih. Ya. Sekarang sih gue lebih tekenin di konten dia kayak misalkan. Nggak, sekarang sih gue ke kantor seperti itu. Udah lebih nggak ke visual ya? Nggak, kadang kayak misalkan ini tak, sekarang tuh yang penting pastinya kena. Kayak misalkan gue mau syuting, udahlah nggak usah ribet, lightingnya nggak usah banyak, gini aja cukup. Yang penting pesannya kena gitu. Iya, harusnya lu gitu dari dulu anjing. Ya cuman temen gue itu udah tahu yang cara ribetnya. Iya tahu emang. Nah, cuma nggak perlu semua orang harus tahu makanya. Kalau lu gue tahu tuh tanya ribetnya kayak begini. Jangan kayak depan rumah gua dia denger lagu semua orang harus denger anjing. Mungkin budak kali dia. Anjing pagi-pagi muter Mungkin dia lagu. punya speaker baru tak nih mesti volley nih. Tetangga gue harus tahu gue punya speaker baru. Ya gue tahu itu lagu enak buat lu, gue tahu. Tapi nikmatin aja sendiri gitu loh. Oke lah sih. Ya udah berarti sekarang foto tuh udah mulai ditinggalin, sekarang orang ke video. Bahkan sekarang YouTube aja udah mulai ditinggalin kan. Orang sekarang larinya ke TikTok sama Reels karena menurut pendapat lo kenapa orang tuh sekarang ninggalin YouTube dan beralih ke TikTok? Saat YouTube booming, orang semua ingin menjadi content creator. Saat sekarang TikTok tuh gue rasa tuh orang gini tak, intinya tuh pada dasarnya orang hanya mencari eksistensi. Ya. Dan dia tahu YouTube tuh susah. Algoritma YouTube tuh susah. Algoritmanya si TikTok kayak misalkan lu joget-joget atau lu bikin apaan, lu pakai lagunya si ini. Nah, lu akan masuk ke algoritma lagu itu. Bahkan beda konten. Algoritma TikTok seperti itu. Lu sadar nggak? Iya. Nah, jadi chance lu untuk lu ditonton sama orang itu lebih besar. Jadi tuh orang pada dasarnya ingin mencari eksistensi. Dia bukan konten kreator yang benar-benar konten kreator. Kreator tuh ada banyak di YouTube, di TikTok bagus-bagus, di Instagram tuh bagus-bagus. Cuman pada dasarnya orang Indonesia tuh dia cuma cari eksistensi doang. Ikut-ikutan temen gue bikin gitu. Iya. Temen gue joget gitu. Ya kayak gue bikin podcast ini ya, sebagus apapun gue ngedit, mungkin ya isinya juga nggak terlalu berisi lah ya. Itu juga susah untuk nyari audiens. Nyari audiens deh, bukan nyari yang suka, nggak usah nyari yang like dislike nggak apa-apa, tapi yang penting audiensnya ada gitu. Itu pun susah nyarinya. Kalau di YouTube, mungkin kalau di TikTok lebih gampang katanya. Bener ya kayak gitu ya? Iya algoritmanya. Soalnya gini, kalau lo podcast, lo kan judulnya aja spesifik. Misal kalau lo bahas sepak bola, spesifik. Kalau orang yang berhubungan sama bola nggak akan ngeklik. Iya. Cuman kalau TikTok, misalkan lagunya siapa lagu yang mau tahu? Misalkan lagu Bintang Kecil, itu jadi lagunya di TikTok gitu kan? Dari orang lagi masak, sampai orang main bola, sampai orang terjun payung, mungkin ada pakai lagu itu. Jadi mereka algoritmanya akan masuk. Iya, dan TikTok itu tidak menuntut orang untuk ngeklik masalahnya. Iya, dia nge-play sendiri. Iya, dia nge-play sendiri. Disitulah makanya kenapa TikTok lebih banyak di-play. Dan di YouTube itu orang harus ngeklik gitu loh. Dan untuk ngeklik itu orang punya pride loh. Kenapa gua harus ngeklik ini? Sedangkan di TikTok kan yang slide. Video yang tidak mau kita tonton pun kadang kita keluar kita tonton. Dan durasi TikTok kan pendek-pendek. Orang tuh katanya orang tuh cuma punya waktu sekitar 2-3 detik untuk suka apa enggak. Gak suka dia akan slide. Iya. Nah benar, maksud gue gini, gue juga punya pendapat lain kenapa YouTube itu tidak terlalu booming sekarang dan orang milih TikTok. Karena konten kreator pertama makin banyak, apa yang dijual makin banyak, yang nggak bisa dibeli waktu. Gue bikin podcast 1 jam, sedangkan konten kreator lain bikin yang lain 1 jam, nggak mungkin, waktu itu nggak bisa dibeli, waktu itu cuma segitu aja.
Makanya orang sekarang lebih suka yang pendek-pendek. Ngapain gue nonton panjang-panjang? Sehingga konten kreatornya makin banyak dan penonton audiensnya juga makin banyak gitu sih. Kalau pendapat gue, kenapa TikTok lebih disukai? Sama orang dulu tuh orang Indonesia tuh dulu tuh, kenapa sih kita jadi YouTube? Dapat duit banyak. Dulu mikirnya kan gitu, cari Iya. duit. Iya, AdSense. Begitu dia bikin, nggak ada yang nonton, kayak dapat duit juga cuma berapa dolar. Iya. Akhirnya nyerah. Indonesia kan gitu, labil. Ya, dan sulit sekali emang untuk yang gue bilang tadi, nyari audiens aja susah. Ibaratnya kayak gini deh, lu jualan barang di satu tempat. Kalau di tempat itu kagak ada yang lewat aja kagak, gimana itu barang bisa laku? Gitu loh. Dan YouTube, makanya itu kan yang diprotes sama orang abis-abisan kan, YouTube itu ngeblok itu gitu loh. Ngeblok orang untuk lewat ke tempat gua. Makanya dia kan jualan apa namanya? YouTube, apa namanya? Premium. Bukan. Yang lu lu bisa pasang iklan. Lu mengiklankan video lu sendiri. Iya, makanya kan anjing kan. Jadi ujung-ujungnya kayak impas itu. Menurut gue sih agak jadi bom waktu juga sih buat YouTube sih kalau kayak gitu sih. Ya itulah, gue pernah dengar yang orang pedagang di bazar ya, dia jualan barang-barang lama. Ini kita jualan di sini kita bayar nih misalnya 100.000 sehari. Ini kalau yang beli aja, yang datang aja nggak ada deh. Buat dia nggak usah beli, datang lewat terus ngelihat nih kita punya toko, itu nggak ada. Gimana juga kita bisa jualan gitu loh. Sama ini kejadiannya sama YouTube. Gua aja WA-WA-in orang ya setiap kali. Dari banget ketika Premiere gua WA-WA-in, itu kan gua ngeblas aja supaya ada orang ngeklik sehingga katanya sih apa sih namanya? Engagement-nya bisa naik kan. Gua berharap gua akan lewat nih selentingan gambar thumbnail gua tiba-tiba di punya orang. Gua berharap seperti itu kan. Tapi itu pun susah loh. Ya algoritmanya YouTube ya nggak ada yang tahu kata YouTube sendiri, bahkan karyawan YouTube aja juga nggak tahu. Cuman ya gimana ya? Ya gitulah YouTube. Jadi kalau kata orang, selama lu konsisten ya lu tunggu nasib aja. Yang penting lu stay di jalur lu. Enggak sih. Menurut gua kalau dilihat dari caranya gitu, kita sekarang ngikutin apa yang viral. Itu algoritmanya YouTube itu ngikutin apa yang viral menurut gua. Jadi orang, kalau kata Skinny Indonesia 24 ya, kenapa dia keluar dari YouTube? Dia bilang itu karena kita udah diarahin ke satu tempat dan itu cukup bahaya gitu loh. Kita udah diarahin gitu loh. Kita untuk menyukai aja udah diarahin. Nggak seperti dulu. Gua subscribe orang aja, orang itu nggak pernah muncul loh di wall gua. Jadi misalnya Manji gue subscribe kan. Manji itu nggak pernah muncul di wall gue. Gue nggak tahu kenapa. Gitu loh. Kayaknya emang udah diarahin untuk, oh sekarang gue mau boomingin ini udah lu ikutin aja gue gitu. Jadi emang udah bukan untuk halayak umum. Tapi ya namanya kita pengen berkarya seniman ya. Kalau gue sih keluarin aja. Ditonton enggak, bodo amat. Kalau itu mungkin tren kali ya, YouTube tren. Cuman kalau genre, misalkan lu bikin masakan, lu bikin seperti olahraga, lu bikin, ya maksud gue ya tetap fokus di situ aja. Iya. Minimal lu tidak bisa memuaskan orang lain, minimal diri lu sendiri puas karena lu sudah mencapai sesuatu gitu loh. Yang podcast nih bingung kan, kalau podcast kan orang tergantung, kalau topiknya dia lagi incer, misalkan nih, lu lagi podcast bahas sama Doraemon, orang yang fans berat Doraemon. Nah, mungkin orang misalnya suka Doraemon, tiba-tiba akan nemu channel lu kan, sekarang nggak sengaja. Betul. Dan dia akan nonton yang Doraemon doang. Iya, padahal dia tidak mencari gua pada saat Nah, itu. itu maksud gua. Ya contohnya YouTube gue yang itu deh ngebahas Rumah Ernest sama ngebahas Saras 008. Itu kan karena mereka cari Saras 008, bukan karena cari podcast gua. Nah, gue bingung, emang sekarang masih ada yang 008? Masih ada yang nyari, no. Maksud sih? Kan gue bisa lihat. Ini karena gue masih satuan lah ya. Gue kan sehari dapat 10 viewers. Wih, gila itu. 10 masih gue liatin gitu loh. Dan masih ada yang cari 008, no. Masih ada yang nonton film itu ya? Video kliknya si Devi itu diklik karena orang cari 008. Ada kok, gue kan dapat reportnya. Ini di orang karena apa gitu? Apakah karena muncul di wall, karena apa? Enggak, orang nyari 008. Ya itu mungkin algoritmanya. Makanya akhirnya kita dibentuk untuk bikin clickbait. Clickbait itu bukan kita yang mau sebenarnya. Makanya dulu kan gue pernah bilang soal CEO itu kan. Nah,
Nah, SEO itu kan mengarah ke situ. Jadinya sebenarnya kalau lu pintar main SEO, pintar main kata-katanya, jadi apapun yang orang ketik itu, dia akan channel lu akan keluar. SEO. SEO lagi. Kok ngomong CEO sih? SEO gembel. Oh, iya. Iya, iya bener. Makanya sekarang mungkin orang sudah mencari algoritma baru untuk hal itu. Ya itulah keluar TikTok itu ya cukup cukup ngebantu sih. Oke lah, Nok. Nanti kita stop dulu ya. Udah habis lagi tak? Liu, U, Se, San, Ol, I.